Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Danastiti NIM 114. Perkenalkan, nama saya Dwi Safitri dengan NIM 108. Dan perkenalkan, nama saya Biantari Zalika Dewinta Putri dengan NIM 2510703109 dan rekan saya Ahlal Farah dengan NIM 091. Proposal branding tempat berbasis USP Kota Gede, Kota Perak, dan Heritage Mataram. Kota Gede merupakan salah satu kawasan bersejarah di daerah istimewa Yogyakarta yang dikenal sebagai pusat kerajinan perak tertua di Indonesia dan kota warisan kerajaan Mataram Islam. Identitas budaya yang kuat, sejarah panjang, serta aktivitas ekonomi kreatif berbasis kerajinan menjadikan Kota Gede memiliki potensi branding yang besar untuk dikembangkan sebagai ikon budaya dan seni handmade. Namun, seiring perkembangan zaman, banyak pengrajin tradisional yang mengalami penurunan produksi dan minat generasi muda untuk melanjutkan keterampilan ini. Oleh karena itu, strategi branding yang tepat diperlukan untuk meningkatkan daya tarik, nilai ekonomi, dan pelestarian budaya lokal Kota Gede. Manfaatnya, meningkatkan daya saing Kota Gede sebagai destinasi wisata budaya dan kreatif, meningkatkan nilai warisan budaya kerajinan perak, serta keunikan visual heritage Kota Gede, membangun identitas branding daerah yang kuat dan konsisten. Sedangkan tujuannya, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui wisata dan penjualan produk kerajinan, meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap warisan budaya, memperkuat citra Kota Gede sebagai pusat craftsmanship dan heritage Indonesia. Analisis SWOT, kekuatan dan kelemahan. Sentra perak tertua dan terkenal nasional pengrajin tradisional mulai berkurang. Heritage visual yang kuat dan ikon promosi digital masih terbatas. Budaya lokal yang unik dan otentik, komunitas budaya aktif, infrastruktur wisata kurang merata. Sedangkan peluang dan ancaman, pasar kreatif dan wisata budaya meningkatkan pesaing dengan produk pabrik dan impor. Dukungan pemerintah pada ekonomi kreatif, perubahan gaya hidup modern, dan digitalisasi. Oke, selanjutnya ada keunikan lokal atau USP. Di sini ada 4 poin, yaitu yang pertama ada kerajinan perak handmade atau craftsmanship, detail dan high value. Yang kedua ada kawasan heritage dan jejak sejarah Mataram Islam. Yang ketiga ada suasana gang kecil, rumah tradisional dan kultur lokal yang kuat. Yang keempat ada cerita budaya yang menarik dan potensial untuk storytelling iklan. Di sini juga ada strategi brandingnya, yaitu ada visi misinya. Yang pertama, visinya itu menjadikan Kota Gede sebagai destinasi unggul kerajinan perak dan wisata heritage budaya yang diakui nasional dan internasional. Terus ada misinya, yaitu melestarikan seni kerajinan perak sebagai warisan budaya, mengembangkan ekonomi kreatif melalui pemasaran modern, memperkuat storytelling budaya melalui media visual. Dan selanjutnya ada pesan inti atau core message yang isinya seperti lebih dari perhiasan, ini adalah warisan yang hidup di Kota Gede. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Elemen identitas brand yang kita gunakan adalah pertama ada logo dan tagline, ada tone dan voice, serta warna dan visual. Untuk logo dan tagline-nya sendiri kita menggunakan Kota Gede, sentuhan tangan warisan tak tergantikan. Tone dan voice-nya yaitu elegan, heritage, hangat, bernilai budaya. Warna visualnya kami menggunakan silver, hitam putih, earthy, dan heritage gold. Lanjut masuk pada bagian target dan audience. Segmentasi pasarnya kita akan mencari yaitu para wisatawan lokal dan internasional, pencinta seni, heritage, dan fotografer, pelaku bisnis dan kolektor produk handmade, serta generasi muda yang mencari pengalaman budaya. Selanjutnya masuk pada bagian program output, kita menggunakan storytelling proses pembuatan perak, iklan digital dan promosi pariwisata, workshop pengalaman membuat perak, activation event, kampanye Instagram dan TikTok, awareness anak muda dan wisatawan. Adapun poster heritage, Kota Gede Silver Craft, branding ruang publik, merchandise bertema heritage, branding ekonomi kreatif, pameran budaya dan artisan market, serta community engagement. Terus kami membuat beberapa media utama buat menyampaikan pesan dan promosi. Nah, yang pertama ada video dokumenter pendek yang kami pakai untuk menceritakan proses, nilai, dan konteks budaya secara visual, supaya penonton bisa lebih mudah memahami ceritanya. Lalu ada poster dan katalog produk yang berfungsi sebagai media informasi singkat dan visual, terutama untuk mengenalkan produk yang kami angkat. Lalu kami juga memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, karena media ini paling dekat dengan masyarakat dan bisa menjangkau lebih banyak orang. Yang terakhir, kami melakukan
melakukan kolaborasi dengan komunitas budaya dan UMKM, supaya program ini nggak cuma jadi tontonan, tapi juga punya dampak langsung dan melibatkan masyarakat secara aktif. Sebagai penutup, strategi branding ini diharapkan dapat membangun identitas kuat bagi Kota Gede sebagai pusat seni perak dan kota heritage Indonesia, serta menjadi sumber ekonomi kreatif yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal. Jadi teman-teman, kita sekarang bersama salah satu toko yang menjual perak di Kota Gede. Jadi di sini saya bersama dengan Ibu siapa? Bu Ani. Jadi Ibu Ani, untuk sehari-hari tuh kira-kira toko ini udah berdiri berapa lama ya Bu? Kira-kira 20 tahun lebih sih Mbak. Udah dari lama juga. Oh, berarti bisa dibilang tokonya ini turun-temurun ya? Ya, turun-temurun dari ayahnya ke anaknya gitu. Kalau untuk penjualnya sendiri nih Bu, kira-kira dalam per hari itu ada target penjualan berapa ya? Kalau target nggak ditargetin sih Mbak, cuma ada yang pembeli ya beli aja gitu, nggak masuk target. Oke. Kalau untuk kira-kira peraknya ini tuh dia tuh modelnya dari pembuat tangan atau dari pabrik ya Bu? Ada dua macam sih Mbak, ada yang handmade, kerajinan tangan, ada yang pabrik juga, jadi dua macam. Kalau untuk kisaran range harganya nih Bu, kira-kira untuk yang handmade sama yang pabrik itu sama atau beda? Beda Mbak, agak mahalan yang handmade sih Mbak. Kira-kira kalau yang handmade itu kisaran 350, kalau yang pabrikan itu 250 per cincin bisa. Oh gitu Bu. Berarti di sini tuh untuk penjualannya tuh hanya khusus perak ya Bu? Kalau untuk yang lainnya tidak ada berarti ya? Kalau yang lain tembaga sih Mbak, tembaga lapis perak ada. Kalau selain itu titanium juga ada, tapi dikit sih. Oh ya, saya rasa itu aja ya Bu. Terima kasih udah meluangkan waktunya Bu. Ya itu aja yang sampai saya sampaikan teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi tadi adalah cuplikan bagaimana kelompok kami membranding sebuah proposal city brand di Kota Gede yang berbasis heritage Mataram dan juga pengrajin perak. Sekian dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penontonku.